Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Robianto dari SMP Negeri 81 Jakarta. Pada pembelajaran PPKN kelas 9. Pada pertemuan hari ini kita akan membicarakan mengenai nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk memulai, mari kita bersama-sama berdoa supaya pelajaran hari ini bisa kita terima dengan baik, kita tangkap dengan baik, sehingga bisa mengubah kita ke depan menjadi warga negara yang baik, warga negara yang bertanggung jawab terhadap diri, lingkungan, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menunjukkan sikap beriman dan bertakwa sebagai perwujudan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kemudian menampilkan sikap bangga terhadap lingkungan sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila, kemudian mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka, menyusun dan menyajikan laporan hasil telaah dinamika terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka. Untuk mencapai tujuan itu tentu tidak hanya dari yang saya sampaikan, ya, tapi kamu harus menambah dari referensi yang lain. Buku paket, bisa juga dari perpustakaan, atau kamu browsing internet. Ya, sehingga kamu bisa mencapai nilai jauh di atas KKN. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bahwa Pancasila merupakan ideologi, artinya Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Ya. Ideologi itu ada dua tipe tertutup dan tipe terbuka. Ideologi tertutup artinya gagasan-gagasan dan nilai-nilainya dimutlakan oleh seseorang atau segolongan, tidak terbuka terhadap kritik. Ya. Ideologi terbuka yaitu nilai-nilai dan cita-citanya itu tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Ya. Ideologi seperti ini tidak hanya sekedar dibenarkan, tapi dibutuhkan oleh warga negaranya. Nah, Pancasila merupakan ideologi terbuka, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu tidak berubah. Ya. Namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dari waktu ke waktu. Pancasila bersifat dinamis, antisipatif, aktual, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena Pancasila memiliki 3 nilai. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar artinya bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai esensial atau nilai-nilai yang mendasar. Di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang dianggap benar, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai ketuhanan dibuktikan dengan seluruh warga negara memeluk salah satu agama atau menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya seluruh warga negara harus percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Harus dijalin sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras, golongan, atau bangsa. Nilai persatuan diwujudkan melalui ketaatan terhadap peraturan sebagai wujud rasa cinta tanah air. Sebagai insan politik, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Nilai kerakyatan ini adalah hubungan warga negara dengan pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Artinya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan. Nilai keadilan ini berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha
dan bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain. Nah, nilai-nilai ini dipakai sebagai atau disebut sebagai stat fundamental norm, pokok kaidah negara yang fundamental. Nilai instrumental yang kedua ya, nilai instrumental, yaitu penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila berupa peraturan perundang-undangan. Ya, misalnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Tata MPR, peraturan daerah, ya, peraturan presiden dan sebagainya. Itu nilai instrumental, penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Rumusan-rumusan nilai instrumental ini dapat berubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nilai praktis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam nilai praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Pancasila yang nilai-nilainya mampu mengikuti perkembangan zaman bukan berarti bahwa nilai-nilai Pancasila itu mengikuti seluruh perkembangan yang ada. Mengikuti perkembangan zaman harus senantiasa tetap berpegang pada nilai-nilai dasar tadi. Karena itu, perubahannya harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Artinya bahwa perubahan-perubahan yang terjadi tidak menimbulkan gejolak-gejolak yang mengganggu keamanan, ketertiban nasional. Yang kedua, larangan memasukkan pemikiran yang mengandung nilai-nilai komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal, persaingan bebas, private liberalism. Kita harus menanamkan nilai kekeluargaan, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, larangan terhadap paham ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Jadi boleh berkembang, boleh baru, tapi tidak menimbulkan keresahan dan masyarakat. Terakhir, penciptaan norma-norma baru, nilai instrumental dan nilai praksis itu harus melalui kesepakatan. Artinya tata cara yang sudah ditentukan. Undang-undang dasar mau ada perubahan, ada tata caranya perubahan undang-undang dasar. Undang-undang mau bikin yang baru, ada tata cara membuat undang-undang. Ada mau bikin perda, ada tata cara membuat perda. Itu harus diikuti. Ya. Ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Ya, secara struktural memiliki 3 dimensi. Dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Dimensi idealisme artinya menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, pada hakikatnya bersumber dari falsafah Pancasila. Jadi digali dari khasanah budaya, khasanah rohani, dan mental bangsa Indonesia. Dimensi normatif mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu perlu dijabarkan dalam satu sistem norma. Artinya dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Nah, Pancasila merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan merupakan stat fundamental norm. Segala peraturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dimensi realitas
Dimensi ini mengandung makna Pancasila mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang di dalam masyarakat. Ya, sekarang kita simpulkan. Ya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah. Dia sesuai dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita. Ya, nilai-nilai Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Pancasila secara struktural memiliki 3 dimensi. Dimensi ideal, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Itulah yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti biasa, selesai video ini nanti ada tugas kamu selesaikan dengan sebaik-baiknya, dan syukur hari ini selesai ya. Demikian kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.